Nah, pada hari ini sesuai dengan kerituan gereja, pemimpin-pemimpin gereja kita ini khasnya pada minggu depan mereka rindu sangat kerjaan Roh Kudus datang berlaku di dalam setiap pribadi. Karena sesuai dengan kematian kebangkitan Tuhan, hari yang ke-40 itu Tuhan bangkit dan lepas itu ada pencurahan Roh Kudus. Dan indah sekali. Dari sanalah gerakan Tuhan dan gereja Tuhan mulai. Dan kerinduan gereja BM Grace ialah supaya ada karunia berbahasa roh dan ada penterjemah. Oh, luar biasa. Dan itu tidak dapat diberikan oleh manusia, tetapi Tuhan mampu. Amin. Tuhan mampu. Dan Tuhan tidak pilih. Kalau Tuhan mau memberi karunia, Tuhan tidak pilih. Kalau saya bagi, saya boleh pilih. Oke? Tetapi kalau Tuhan bagi, suka-sukanya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Nah, kerinduan kita sesuai dengan firman Tuhan bahwa kalau karunia datang berarti itu untuk kepentingan bersama. Oke? Itu kepentingan bersama untuk membangun dan menguatkan gereja Tuhan. Lalu, biarlah pada hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus itu ialah Tuhan. Tetapi ada satu hal sebelum itu saya ingin membaca bagi kita dari Zakaria. Tidak ada di slide. Zakaria ada dari kitab Zakaria. Zakaria pasal 4 ayat 6 kata begini. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita lihat ayat ini selalu dipetik oleh pemimpin pujian, selalu dipetik oleh pendeta juga, dan dikatakan ada satu malaikat Tuhan berjumpa dengan Zakaria, Nabi Zakaria. Dia berkata kepada Nabi itu, katakan kepada Zerubabel, pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Persia, bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Zakaria ataupun Zerubabel kembali dari pembuangan dengan jumlah yang cukup banyak, melebihi 50 lebih ribu. Mereka kembali sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun Yerusalem dan membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka sangat takut. Karena masih banyak orang di sekitar itu ingin melawan mereka. Dan firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria supaya memberi tahu Zerubabel, bukan dengan kekuatanmu dan juga bukan dengan keperkasaan kamu, bukan dengan kepandaian, kemampuan, kecerdikanmu, tetapi roh Tuhan akan melakukan pemulihan. Roh Tuhanlah yang akan memampukan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, biarlah pada hari ini saya dan saudara sadar bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kali Roh Kudus dicurahkan, pasti ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan ingin lakukan melalui saya dan saudara. Apa yang tidak dapat dibuat oleh manusia secara normal dapat dilakukan oleh kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Zerubabel, supaya pekerjaan ajaib Tuhan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia itu dapat dilakukan. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang besar, tetapi kita memerlukan Roh Kudus Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang aneh, ajaib dan tidak terpahami. Kadang-kala gereja Tuhan macam mana maksudnya?
Kadang-kala gereja Tuhan sangat santai, suka nyaman sekali. Aman, tentram, damai, sentosa. Tetapi kalau kita lihat pekerjaan Tuhan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan Dia. Dan kita harus rindu juga melihat pekerjaan Tuhan dilakukan. Apalagi kalau pekerjaan Tuhan itu dilakukan melalui kita. Amin. Melalui gereja kita dan melalui kita. Dan saya pergi kebaktian untuk khotbah untuk mini KKR Komsel KSI Eris Garden semalam. Mereka itu saya lihat bahwa Tuhan coba untuk membangkitkan mereka, khasnya anak-anak muda mereka. Dan mereka mulai menari poco-poco, memuji Tuhan. Dan itulah pekerjaan Tuhan bagi mereka. Dan saya berkata bahwa Eris Garden harus kamu tahu status kamu sebagai gereja yang sulung, Mother Church, yang mempunyai dua bahagian dalam pembahagian sebuah adik-beradik ataupun portionnya dua. Saya beritahu mereka supaya mereka jangan lupa mereka punya position seperti itu. Saya kata banyak kebangkitan gereja, tapi itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan, Macam Tuhan membangkitkan sebuah gereja menjadi besar. Tuhan membangkitkan sebuah gereja menjadi kuat dan luar biasa dalam talenta. Dan Tuhan akan membangkitkan gereja-gereja yang ada untuk pekerjaan Allah yang sukar dilakukan oleh manusia, gereja-gereja sebelum kita. Nah, biarlah pada hari ini kita sadar bahwa Roh Kudus akan turun di atas kita. Dan kita sangat memerlukan Roh Kudus untuk pekerjaan Dia. Melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, harus kita kenal Roh Kudus itu pada hari ini. Roh Kudus itu ialah Tuhan. Yang pertama, Dia adalah kekekalan. Ibrani 9 ayat 14, kita melihat bahwa Roh Kudus itu kekal. Kekal itu Tuhan. Tidak ada yang di luar Tuhan, tidak ada satu kekal. Ibrani 9 ayat 14 berkata begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan oleh Roh Kudus yang kekal. Ternyata Roh Kudus itu kekal. Hanya sifat kekal itu ialah dari Allah. Segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu tidak kekal. Hanya Tuhan saja yang kekal. Dan Roh Kudus dikatakan kekal di sini. Lalu Roh Kudus itu Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus itu Tuhan, pekerjaan ajaib Dia dapat lakukan. Pekerjaan besar. Saya ingin kata begini. Banyak sekali kita pikir bahwa ada Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus. Mungkin sama saja. Banyak pastor sebut macam itu. Saya agak bingung juga. Karena pastor itu dia melayani Tuhan. Dia pekerjaan dia ialah tentang rohani. Dan ada Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus itu sama. Saya agak bingung juga. Saya rasa pastor seperti itu tidak pernah bertembung dengan hantu. Dan juga tidak pernah bertembung dengan histeria. Ataupun perkara-perkara yang berat. Karena waktu kita berjumpa dengan hantu, kita memerlukan Roh Kudus untuk lawan. Amin. Haleluya. Kecuali engkau sejak purbakala datuk nenek moyangmu tidak takut dengan hantu. Lahir saja semua hantu lari dari kampung-kampung. Wih, luar biasa. Ada yang seperti itu di sini. Saya mau bersama kampung dengan orang itu. Karena di kampung sekarang banyak hantu. Macam-macam. Banyak asimat. Yes. Nah, kalau orang seperti itu kata Roh Kudus, ada Roh Kudus dan tak ada, there's something wrong. Something wrong dengan orang seperti itu ataupun pastor seperti itu.
Karena di sini Roh Kudus itu kekal sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang kedua, Roh Kudus itu maha hadir. Hanya Tuhan saja yang maha hadir. Oke, Mazmur 139 ayat 7 sampai 11. Mazmur 139 ayat 7 sampai 11 berkata begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ayat 11. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang kelilingku menjadi malam. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, dari mana aku dapat pergi jauh dari Roh-Mu, kata pemazmur. Tidak ada satu tempat pun yang terlindung dari Roh Tuhan. Dia maha hadir. Di mana-mana ada Roh Tuhan. Yang maha hadir itu ialah Tuhan. Oh, yang maha hadir itu adalah Tuhan. Kalau engkau tiba-tiba tengok ada Kim di Miri sana, padahal dia di sini, cepat-cepat kau telepon dia. Ada nomor telepon Kim dengan kamu kan? Tak ada. Terlaluan betul. Coba saya pas kebaktianan. Tertan kita dua jumpa ada orang. Pas kebaktian samping roh. Suruh dia makan cili. Contoh saja tadi kan. Tiba-tiba kamu jumpa Elvis di waterfront. Ya kalau waterfront masih reasonable kan, masih di Kucing kan. Tapi tiba-tiba kamu jumpa dia di Semenanjung. Mau teleponnya dulu. Kalau ada telepon, kalau ada bunyi dengan dia tuh dia angkat dalam. Elvis sini, betul. Tetapi kalau itu dia tidak jawab, itu macam cantik, bukan dia. Nah, kita ini tidak maha hadir, tetapi Tuhan maha hadir. Itu Tuhan, hanya Tuhan saja maha hadir. Okay? Nah, Roh Kudus itu Tuhan, dia maha hadir. Dan yang ketiga ialah maha kuasa. Kejadian pasal 1 ayat 2. Masih banyak ayat-ayat ini, tetapi saya ambil satu ayat di sini. Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Zaman itu Roh Kudus sudah ada dan dia melayang di atas permukaan air. Dia maha kuasa. Sejak zaman purbakala dia sudah ada. Roh Kudus itu maha kuasa karena dia Tuhan. Banyak sekali kita pikir bahwa Roh Kudus itu mungkin ada satu tambahan untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak. Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang memang akan melakukan pekerjaan dia. Nah, yang keempat di sini, dia maha tahu. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dia maha tahu. Ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri
dalam diri manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Nah, Roh Kudus itu Maha tahu. Dia dapat menyelidiki hati, segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam diri Allah sekalipun Roh Kudus, karena dia Allah sendiri. Bahkan dalam hati kita, dia dapat menyelidiki dalam hati kita. Kadang-kala kita tidak sadar apa yang ada dalam diri kita, tetapi Roh Kudus dapat menyelidiki apa yang ada dalam hati kita. Kadang-kala kita pikir kita sangat setia, tetapi Roh Kudus menyelidiki dasar-dasar dalam hati dan jiwa kita. Ternyata kita mudah goyang. Lalu Roh Kudus akan mulai melatih kita untuk lebih setia. Setia dalam perkara kecil dan akhirnya terbentuk kesetiaan dan kita menjadi seorang pemenang. Oke, haleluya. Roh Kudus mengetahui apapun yang ada pada diri kita. Lalu biarlah pada hari ini kita serahkan kepada Roh Kudus. Apa yang kita tidak mampu buat, perkara apa yang di masa hadapan kita serahkan kepada Dia. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Halo, bagi mereka yang masih mau mencari pasangan, masih ada kan? Masih ada yang mau mencari pasangan ataupun ada? Oh, masih. Kalau sudah rasa-rasa tidak ada yang mau cari pasangan tuh kita hentikan. Haleluya. Jangan takut dulu Kim. Kan? Ya. Karena mencari pasangan itu paling susah dan sulit. Mari serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menyelidiki hati orang itu. Roh Kudus beritahu, jangan dekat-dekat dengan dia. Orang itu sudah 5 girlfriend dia. Itu kamu yang kenal. Ya ampun. Roh Kudus boleh beritahu. Contohlah, kalau Yunis sudah susah-susah hati itu, pasti si Anuat itu sudah marah-marah dengan. Kenapa? Ya, itu Roh Kudus buat dalam hati kamu rasa terbeban. Kenapa hati tidak bagus hari ini? Roh Kudus sudah mulai bekerja, lalu kamu mulai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus tahu. Haleluya. Roh Kudus tahu menyelidiki, dan Roh Kudus akan memampukan kita dalam apapun. Nah, inilah dikatakan Roh Kudus itu Tuhan kekal, Maha hadir, Maha kuasa, Maha tahu. Dan biarlah pada hari ini kita memerlukan Roh Kudus seperti ini, supaya kita waktu kita melakukan pekerjaan, Maha hadir, Maha kuasa, Maha tahu, dan Roh Kudus akan memampukan kita sangat-sangat tahu, sangat-sangat kuat, sangat berkemampuan dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sudah letih hidup dengan kekuatan sendiri. Kadang-kala kita coba untuk hidup dengan kekuatan sendiri. Banyak sekali kita coba untuk hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberi seorang penolong bagi kita. Tuhan berkata, aku naik ke surga dan aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Dia akan menolongkan kamu untuk dalam apapun. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan menciptakan seorang penolong bagi laki-laki. Nah, bahasa penolong itu sama. Bagi wanita, kamu sebagai penolong kami yang laki-laki. Oke? Siapa yang ada istri yang sebelah dia? Ada? Ada yang sebelah dia sekarang? Oke? Ada? Sini ada. Sini ada. Beritahu istri kamu seorang penolong bagi saya. Nah, penolong, kau penolong, bukan pembantu. Segala sesuatu istri, bangun pagi istri lipat apa? Lipat selimut, istri buat air. Suami, karena kamu penolong, kata firman Tuhan yang pastor khotbah. Saya duduk di meja setunggu you datang bawa air. Yes. Jangan ambil kesempatan.
ataupun tunduklah kepada suamimu. Wah, begitulah kan. Tetapi bahasa penolong itu ialah bukan pembantu. Dia itu penolong. Penolong itu selalunya dalam apapun masalah. Kalau ada kebakaran, pompa itu jadi penolong. Kalau pompa itu pergi bagaimana? Dia yang menyelamatkan kan? Nah, suami itu istri yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Kalau kamu tengok gelagat suami kamu pelik-pelik itu tegur gitu. Kalau dia lambat-lambat balik itu marah dia. Saya bagi lesen. Boleh marah suami kamu kalau dia lambat balik. Amin. Amin. Hei, apa besar amin nih? Tunduklah kepada suamimu. Cari ayat tunduklah kepada suamimu. Ini mesti hafal ini dari pagi sampai petang lagi. Bila masa dunia akan berlalu. Mantap dengan ayat. Mesti ada senjata untuk berperang samanya. Amin. Kalau bagi kamu yang masih bujang itu, kamu tidak tahu dalam dunia ada perang yang begitu menarik dalam sebuah keluarga. Indah luar biasa. Amin. Satu orang tanya seorang pendeta, seorang pastor juga, tapi dia masih bujang. Dia tanya pendeta, kalau kamu sudah tua dan kamu sudah kawin macam mana? Bagus sekali bujang. Dia kata, pendeta yang tua itu kata, kalau bujang itu bagus. You bangun pagi sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, belanja sendiri. Kalau beli Colgate itu lama pakai. Satu Colgate itu boleh setengah tahun. Karena tidak ada orang remind kamu. Kalau kamu lupa berus sedikit tidak ada orang remind. Tapi kalau ada istri, tahu-tahu lah. Dan tetapi dia berkata begini, pendeta yang tua, lebih bagus kawin. Yes. Karena apa? Karena ada perang dunia, menarik sekali, indah sekali. Ada orang marah kita, ada yang kita marah. Amin. Ada lain. Saya tanya-tanya mereka yang sudah kawin ini macam itulah. Macam mana sudah kawin? Ada tempat di mana kamu boleh marah-marah? Ya dulu mereka mau marah bos takut dibuang kerja, mau marah bos takut dipotong gaji, mau marah-marah kolik pun nanti orang tidak mau mereka. Akhirnya waktu kawin ini peluang marah suami ini. Oke. Tidak apa, memang begitulah. Indah sekali. Indah sekali. Haleluya. Nah, sebagai menolong suamimu, memperingatkan dia. Kalau dia malas berdoa, suruh dia berdoa. Kalau dia malas baca firman Tuhan, baca untuk dia. Yes. Itu bagus dengan ini. Ya kalau dia malas bangun pagi, kasih bangun dia, siram dengan air. Yes. Luar biasa Tuhan. Amin. Nah, itulah seorang istri menjadi penolong, dan dikatakan bahwa seorang istri itu mempunyai kekuatan dari Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini Roh Kudus itu sebagai penolong bagi saya dan saudara. Untuk apa? Untuk hidup. Ada orang pikir bahwa Roh Kudus hanya sebagai berfungsi waktu di gereja saja. Ada karunia orang untuk menyanyi, ada karunia untuk berdoa, membaca firman Tuhan, ataupun bernubuat kan. Itu karunia Roh. Tetapi asalnya aku akan pergi ke surga dan aku akan memberikan kamu seorang penolong untuk menolong kamu di dalam hidup dari pagi sampai petang dan petang sampai pagi. Ternyata Roh Kudus itu penting untuk kita hidup pada hari ini. Amin. Penting. Ada satu kali di Semenanjung, orang ini orang yang bukan Kristen. Iman dia lain. Dia menjadi Kristen, dia terima Yesus dan dia dibawa ke pengadilan. Lalu di pengadilan dikata begini, kamu tinggalkan Yesus, aman. Tetapi kalau kamu tidak mau tinggalkan Yesus, pekerjaan ditarik, segala sesuatu diambil,
orang ini bingung. Tapi Roh Kudus lebih pandai. Roh Kudus kata begini, berbahasa roh saja. Sebenarnya dia mau cakap begini, hanya Tuhan saja yang tahu apa mau ya Allah. Tetapi dia keluar bahasa roh, kura karya sentada. Orang hakim bingung, kenapa ini macam orang tidak betul nih. Lalu mereka buat keputusan bahwa orang ini mungkin gila lah, stres sangat. Mungkin itu sebab dia pergi ikut Tuhan Yesus. Dan mereka buang kes. Oke, haleluya. Roh Kudus lebih pandai, lebih tahu. Haleluya. Roh Kudus lebih tahu. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup setiap hari. Nah, ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, Dia kekal, Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia maha tahu. Nah, biarlah pada hari ini sebagai orang Kristen kita mulai melihat kepada pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita melihat kepada pekerjaan Roh Kudus? Kita biarkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Karena waktu Roh Kudus datang, Dia melalui kita, kita akan mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sukar dibuat oleh orang sebelum kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, dan Dia akan membangkitkan, memulihkan umatnya, dan Dia akan memberi urapan baru sesuai dengan nyanyian tadi. Urapan baru, minyak baru, dan kamu akan melakukan pekerjaan lebih tajam, lebih berkemampuan, lebih kuat, lebih luar biasa dari yang sebelum itu. Nah, sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dan kita menantikan biarlah Roh Kudus datang kepada kita. Biar Roh Kudus datang kepada kita. Saya percaya begini, Roh Kudus rindu untuk bekerja melalui saya dan saudara. Tetapi Roh Kudus tidak mau paksa manusia, karena Dia roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut. Nah, biarlah pada hari ini kita biarkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Karena saya sebagai pastor, saya tidak boleh menentukan bahwa Roh Kudus akan memberi kamu karunia ini. Roh Kudus memberi kamu karunia ini. Saya tidak dapat. Hanya yang saya dapat berdoa supaya Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun kepada setiap pribadi, dan Roh Kuduslah yang akan memberi karunia kepada setiap orang sesuai dengan kemauan Dia. Karena gereja Tuhan sangat memerlukan karunia Roh Kudus. Setiap pribadi sangat memerlukan Roh Kudus untuk hidup. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.
Oh